Selamat siang Ibu Riama. Mulai ya. Selamat siang juga. Apa kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik dan bahagia Ibu. Oh, syukurlah. Kalau begitu. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Puji Tuhan, sehat Pak Yud. Oh ya, tumben Pak Yudi datang. Apa gerangan ini Pak? Oh ini Bu, saya mau sharing-sharing dan berbagi cerita sama Ibu. Kira-kira Ibu lagi sibuk nggak nih sekarang? Oh, kebetulan saya lagi santai Pak sekarang. Pak duduk, kita sambil ngeteh aja ya. Biar agak santai dan enak ceritanya. Kalau boleh tahu Pak, mau berbagi cerita apa sama saya? Oh ya Bu, kasih banyak Bu. Saya ingin menceritakan sebuah permasalahan yang sering sekali saya alami terkait profesi sebagai guru dan juga saya sebagai kepala keluarga nih Bu. Oh, oh, bisa Pak, bisa. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan Bapak ya? Saya ingin cerita bagaimana ya Bu, saya bisa membagi waktu saya dengan semaksimal mungkin. Di mana posisi saya kan sebagai guru yang dituntut harus bisa profesional nih Bu. Dan juga saya sebagai kepala keluarga. Jadi saya ingin memanajemen waktu saya nih Bu, agar kedua profesi saya bisa saya jalankan dengan maksimal Bu. Terkadang kan Bu, saya merasa kewalahan Bu untuk mengerjakan kedua tanggung jawab ini. Di lain sisi, saya juga punya tanggung jawab dalam pekerjaan yang dituntut untuk tetap profesional, di mana saya pergi dari jam 7 pagi, pulang ke sekolah, sampai di rumah sore hari hingga jam 3 baru sampai. Kadang sampai rumah pun harus mengerjakan tugas-tugas sekolah juga ini Bu. Terkadang waktu saya di rumah nggak ada lagi nih Bu. Keluarga saja sudah terkuras, terlebih anak saya masih kecil yang butuh perhatian saya akibat pekerjaan sekolah tadi. Jadi pekerjaan rumah tangga sebagai keluarga dan kepada anak istri saya jadi terabaikan nih Bu. Oh, gitu ya Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira apa aja tugas Bapak di sekolah selain mengajar? Ini Bu, sekolah itu sekarang ya Bu ya, posisi saya di sekolah banyak sekali pekerjaan Bu yang menghampiri saya. Selain tugas pokok saya sebagai pengajar, baik itu melakukan pembelajaran di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang harus saya kerjakan nih Bu. Misalnya saja pekerjaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang sudah mendekati deadline-nya. Padahal kan Bu, saya ngajar juga nih di kelas, namun itu semua harus segera saya selesaikan. Ditambah lagi Bu, dengan padatnya kerjaan di kelas 6 seperti mengerjakan raport, pembuatan nilai akhir, penerbitan SKL, dan kelulusan murid. Itu kan membagi waktunya sangat sulit sekali ya Bu ya. Nah dari semua itu, kapan kita bisa mengerjakan pengelolaan tersebut? Lain halnya ketika kita pulang ke rumah nih Bu, kita dihadapkan lagi dengan keadaan keluarga. Kan tidak mungkin di rumah kita terus-menerus membuka laptop. Kan keluarga juga harus kita urus juga nih Bu. Di mana ada anak kita dan istri juga istri kita nih Bu. Jadi kalau mau mengerjakan ini dan itu pasti ada yang terlewatkan nih Bu. Oh iya, benar sekali ya Pak, apa yang Bapak sampaikan. Memang kalau memanajemen waktu itu sangat sulit sekali Pak. Saya juga sebagai wanita pasti saya merasakan hal demikian. Di mana menjadi seorang guru, ibu untuk anak-anak saya dan istri kepada suami saya. Pastinya keluh kesah permasalahan itu pasti kita hadapi ya Pak. Lalu bagaimana Bapak selama ini menjalaninya dan bagaimana tanggapan keluarga Bapak? Inilah Bu ya, selama ini saya menjalankannya seperti biasa Bu. Pagi-pagi jam 7, malah lebih cepat lagi kalau hari Senin Bu.
Terkadang anak saya juga belum bangun, saya sudah pergi. Nah, nanti saya pulang kerja jam 3, terkadang lebih sore lagi nih, Bu. Sampai rumah, saya harus melanjutkan pekerjaan saya di rumah. Jadi waktu untuk keluarga tidak ada lagi. Mereka merasa terabaikan lah, Bu, dengan banyaknya pekerjaan di sekolah saya tersebut. Begitu ya, Pak. Benar juga sih ya, Pak ya. Bagaimana Bapak mengatasinya ketika mereka protes dengan waktu Bapak yang habis dan fokus dengan pekerjaan dan sekolah? Dan kira-kira solusinya apa, Pak? Ya, kalau saya biasanya, Bu, kalau keluarga saya mengeluh, saya sebisa mungkin kasih pengertian lah, Bu, pemahaman kepada mereka. Dan saya berusaha memberikan waktu sedikit untuk bermain dan bercerita sama anak dan istri saya. Meskipun sebentar, agar mereka merasa tidak terabaikan lah, Bu. Mungkin itu solusi yang bisa saya berikan kepada keluarga saya, Bu. Iya, betul sekali tuh, Pak. Jadi Bu, solusi yang akan saya lakukan ketika saya di sekolah ya, saya bisa membagi waktu saya bekerja dengan membuat skala prioritas ya Bu ya. Mana pekerjaan yang harus saya dahulukan karena waktunya benar-benar sempit. Karena tidak siap pada waktu itu juga nih Bu. Tapi kan tugas utama kita sebagai guru mengajar ya Bu ya. Nah, mungkin di sela-sela jam pembelajaran kosong itu sekitar 1,5 jam, disitulah saya mengerjakan tugas lain yang paling penting di sekolah itu, Bu. Selanjutnya saya melakukan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan sejawat saya. Ya, tugas itulah, Bu, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan bisa tepat waktu juga nih, Bu. Nah, terkait kita di rumah ya, Bu ya. Ternyata masih ada jadwal LMS kita ya, Bu ya, yang belum kita selesaikan. Terkadang kan ada tugas yang belum kita siap untuk mengerjakannya. Mungkin kita prioritaskan dulu lah, Bu, kebutuhan anak-anak dan istri saya di rumah, Bu. Baru setelah itu saya kerjakan kembali tugas yang harus saya selesaikan, Bu. Baik itu tugas sekolah maupun tugas LNS itu setelah saya memenuhi kepentingan keluarga saya di rumah, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Iya, benar sih, Pak. Pastinya memanajemen waktu kita harus menemukan solusi strategis. Tentunya kan tidak semudah yang kita bayangkan. Pastinya kendala banyak sekali ya kan yang akan kita hadapi, Pak, dalam manajemen waktu. Nah, kira-kira Bapak sudah punya solusi untuk menghadapi hambatan tersebut? Bagaimana Bapak membuat perencanaan untuk menghadapi kendala tersebut, Pak? Ya, cara saya ya, Bu, untuk mengatasi kendala tersebut dengan adanya tugas tambahan yang sangat banyak, maka saya akan melakukan, Bu. Yang pertama mungkin akan saya lakukan mengendalikan diri saya terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya, lebih banyak beristighfar lah, Bu, padanya tugas tersebut. Saya kembalikan lagi lah, Bu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa apa yang kita hadapi pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa apa sana pasti ada jalan keluarnya ya, Bu ya. Lalu selanjutnya, Bu, untuk mengatasi kendala tersebut yang kedua, saya berkomunikasi lah, Bu. Terutama sekali ketika saya di rumah. Keluarga saya kan tidak tahu apa yang saya kerjakan di sekolah, apa yang kita hadapi terkait pekerjaan kita di sekolah tersebut. Jadi komunikasi itu penting sekali bagi saya, Bu, agar semua keluarga saya memahami profesi pekerjaan saya yang sangat padat di sekolah. Ya, Pak, betul, benar sekali, Pak. Pastinya penting sekali dengan adanya komunikasi, maka semua mudah. Dengan penjelasan Bapak tadi, Bapak membuat skala prioritas baik ketika di rumah dengan keluarga, ketika di sekolah dengan banyaknya tugas. Tentunya Bapak sudah membuat jadwal dan waktunya. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Jadi gini, Bu, untuk komitmen ya, Bu ya. Komitmen saya terhadap rencana ini, mungkin saya bisa dengan membuat jadwal
atau kegiatan mana yang harus saya utamakan gitu ya Bu ya. Lalu saya meningkatkan komunikasi dan bekerja sama, baik itu dengan rekan guru di sekolah maupun dengan keluarga saya sendiri di rumah nih Bu. Mungkin itulah komitmen yang akan saya laksanakan Bu. Oh, ya, 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 betul sekali. Ya, memang yang Bapak utarakan, komunikasi sangat penting. Kalau bisa, kita jangan ada miskomunikasi dengan rekan sejawat dan keluarga ya, Pak. Iya Bu, betul sekali Bu. Iya, terutama komunikasi dari rumah ya, Pak. Karena mood kita itu berawal dari rumah tangga kita ya, Pak. Bagus sekali ya, Pak Yudi. Jadi apa yang permasalahan yang Bapak sampaikan sudah ada solusi ya, Pak. Intinya Pak Yudi sudah bertanggung jawab, bisa memahami inti dari permasalahan Bapak dengan tidak lupa Pak Yudi secara sadar diri bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk ciptaannya itu sangat bagus Pak. Nah sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah berbagi cerita, pengalaman dan permasalahan dari yang Pak Yudi ceritakan tadi? Ya, perasaan saya Bu ya sangat lega, bahagia, senang yang selalu masih ada dengan kita saling bercerita. Setidaknya itu sudah membantu saya Bu. Ibu sudah menguatkan bahkan meyakinkan saya. Saya juga bisa menjalankan ini dan semakin yakin ke depannya Bu. Karena saya semakin percaya diri nih Bu untuk menghadapi situasi tentang permasalahan yang saya alami. Begitulah Bu perasaan saya saat ini. Ya bagus itu Pak Yudi, sudah dapat solusinya kan? Terima kasih juga ya sudah saling berbagi. Kita kan saling berbagi pengalaman dan mencari solusinya bersama ya Pak. Dan saya doakan semoga Pak Yudi bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan bisa memanajemen waktunya dengan baik lagi ke depannya ya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Maaf nih Bu, saya sudah mengganggu waktu santai Ibu nih. Semoga kita bisa berbagi cerita lagi di lain waktu ya Bu ya. Iya Pak, saya tidak merasa terganggu kok. Saya merasa senang bisa menjadi teman berbagi cerita Bapak. Baik Bu, saya mohon izin pamit ya Bu ya. Terima Oke kasih. Pak. Selamat siang Bu Riyama. Siang Pak Yudi. Nah, kita kan sudah melakukan coaching kan Pak. Jadi refleksi diri saya dari coaching yang kita lakukan itu adalah kita bisa melakukan komunikasi yang baik ya dalam melakukan percakapan dan interaksi yang baik yang nyambung saat melakukan coaching sehingga kita sama-sama paham dan bisa mengerti apa yang disampaikan dan apa yang menjadi saran atau solusi yang kita dapatkan pada coaching tadi dan dengan bebas atau leluasa menyampaikan pendapatnya masing-masing ya kan Pak. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu mungkin lebih menggali kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coaching ya Pak ya, pada coachee ya. Nah untuk yang berikutnya saya itu mungkin bisa lebih fokus lagi atau lebih memberikan pertanyaan apa yang diajukan dan saya juga bisa membuat catatan sedikit tentang apa kendala-kendala yang coaching sampaikan pada saat coaching dan untuk menyempurnakan dari coaching kita, mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi untuk melakukan praktik-praktik coaching supaya coaching yang saya lakukan ke depannya lebih baik dan sempurna lagi. Nah, di sini saya juga mau bertanya Pak, setelah kita apa yang Bapak rasakan pada saat saya coaching tadi Pak? Ya, pertama Bu ya, ketika Ibu coaching, perasaan saya dengan saya mengungkapkan permasalahan saya yang ada, terjawabkan, Ibu
saya anggap sebagai membantu untuk menyelesaikan masalah saya dalam kegiatan coaching kita. Saya keluarkan semua unek-uneknya Ibu dengan fokus mendengarkan cerita saya. Saya pun merasa lega gitu Bu. Ya, setidaknya pikiran saya merasa fresh kembali. Saya yakin bahwa setiap permasalahan yang saya hadapi pasti ada jalan keluar ketika kita saling bercerita, berbagi kepada rekan sejawat. Ya, intinya saya bisa menemukan solusi dan membuat komitmen, rencana apa yang akan saya lakukan, dan bagaimana saya bisa bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut, sehingga apapun permasalahan yang saya hadapi ke depan bisa saya laksanakan dengan baik, Bu. Itulah ya refleksi diri saya setelah Ibu coaching tadi. Saya pun ya semakin yakinlah dengan diri saya, potensial bahwa saya bisa gitu. Nah, itu saja Bu refleksi saya. Terima kasih Bu Riyama. Terima kasih Pak Yudi.